Pelapornya saudara Joko Widodo. Oke, diam. Tampaknya kasus dugaan ijazah palsu yang dimiliki oleh mantan Presiden Jokowi tampaknya belum akan berakhir. Bahkan tadi malam debat panas teman antara Ahmad Kozinudin dengan penasihat Kapolri Bapak Erianto, di mana Pak Erianto itu mengatakan dengan keras diam kepada Ahmad Kozinudin. Tapi Ahmad Kozinudin juga mengatakan yang sama, Anda yang harus diam. Dan ini sesuatu yang cukup menarik teman. Dalam rangka adalah untuk meluruskan terkait kasus dugaan ijazah palsu. Saya Kang Aman Official, inilah Enjoy Channel News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai debat yang cukup panas antara Erianto, penasihat dari Kapolri, dengan Ahmad Kozinudin sebagai pengacara atau kuasa hukum dari Roy Suryo dan teman-teman. Cukup panas, di mana diawali dari Erianto yang mengatakan bahwa ada pasal provokasi. Padahal Ahmad Kozinudin sudah memperingatkan sejak kemarin bahwa tidak ada pasal provokasi yang ada di Polda Metro Jaya. Jokowi melaporkan adalah dugaan orang yang mencemarkan nama baiknya dan juga fitnah. Itu pasal atau laporan dari Jokowi ke Polda Metro Jaya. Tapi Erianto ini membawa pasal provokasi yang membuat debat itu semakin panas. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya, coba kita tonton video yang satu ini. Setelah dikatakan gitu masih ngelak. Sekarang Bareskrim bandingkan justru itu Pak, sebenarnya kan kami mengajukan proses gelar perkara khusus agar terbuka apa yang disampaikan Bareskrim. Terbuka, kemarin nggak terbuka. Gelar perkara tidak pernah dilakukan. Bagaimana kami bisa meyakini produk itu benar apa yang dibandingkan? Tapi kata Pak Arianto tadi barusan nggak ada keharusan saya tidak menganggap tidak penting karena beliau bukan perwakilan Bareskrim. Gelar perkara yang melaporkan beliau katanya kan kita jangan bohong. Yang Saya melaporkan yang kedua kali beliau berbohong di depan saya. Satu dulu. Silakan Pak Ahmad. Beliau katakan ada pasal provokasi. Saya sudah katakan di sebuah media, Pak Arianto jangan ulangi itu. Itu bohong. Tidak ada pasal provokasi di Polda Metro Jaya. Ini tadi barusan saya dengar lagi, ulangi lagi pasal provokasi. Yang namanya pasal 310 KUHP, 311 KUHP, 27A, Undang-Undang ITE, 3235. Nggak ada pasal provokasi. Anda dengerin dulu ya. Oke, lanjut yang Pak. dilaporkan sama itu. Pelapornya itu tidak pernah mengadukan ada provokasi. Pelapornya saudara Joko Widodo. Anda juga diam. Oke, diam, tenang dulu di sini. Kita harus memberikan. Nah, itu teman, debat yang cukup panas antara Ahmad Kozinudin dengan Erianto, penasihat Kapolri. Menurut pendapat saya teman ya, seharusnya namanya penasihat itu adalah orangnya yang tenang, kemudian ilmunya juga cukup tinggi teman, karena penasihat teman. Orang yang menyandang penasihat tentunya keilmuan mengenai hukum itu harusnya lebih tinggi daripada pengacara atau Kapolri itu sendiri. Karena kemampuannya mestinya cukup tinggi. Tapi kali ini disekak oleh Ahmad Kozinudin. Lalu bagaimana status penasihatnya? Namanya penasihat, bayangan kita adalah orang yang arif, orang yang bijaksana, memberikan petuah, memberikan petunjuk, memberikan saran dan masukan. Tetapi yang terjadi, disanggah, dibabat habis oleh Ahmad Kozinudin yang menjelaskan di situ tidak ada pasal provokasi yang ada di Polda Metro Jaya. Yang ada adalah pasal pencemaran nama baik dan juga pasal penghinaan seperti yang dilaporkan oleh Joko Widodo. Nah, kali ini teman ya, Pak Erianto ternyata salah mengungkapkan kata-kata kalimat yang ini akhirnya dibantah, disanggah dan disekakmat oleh Ahmad Kozinudin. Dan memang teman ya, semua bermula dari kasus dugaan ijazah palsu, sehingga namanya penasihat yang seharusnya menasihati semua orang terkait masalah hukum, terutama penasihat kepada Kapolri, ternyata dibabat habis oleh Ahmad Kozinudin. Ini amat disayangkan. Jadi namanya penasihat mestinya kemampuannya di atas rata-rata, sehingga dirinya disebut sebagai penasihat. Nah, kalau seperti ini gimana? Penasihat disanggah, kemudian disekak oleh Ahmad Kozinudin. Dan menurut pendapat saya, namanya penasihat, kalau sudah diundang di acara TV itu, harusnya memberikan pencerahan kepada masyarakat. Jadi tidak memojokkan, atau menyalahkan, atau menyudutkan.
Dan kalimat atau kata-kata yang disampaikan oleh Irianto itu cenderung menguntungkan pihak Jokowi. Coba lihat aja pernyataan di televisi itu, cenderung memihak kepada Pak Jokowi. Seorang penasihat adalah memberikan nasihat, baik yang pro ataupun yang kontra, bukan bagian orang yang membela seseorang dalam kasus ijazah palsu ini. Dan kemudian teman, dalam debat selanjutnya kita lihat Roy Suryo juga menyinggung LHKPN dari Irianto yang tidak benar. Ini amat disayangkan. Kenapa begitu? Karena ini dilihat oleh publik, oleh banyak orang. Kenapa LHKPN dari Irianto ini dianggap salah oleh Roy Suryo? Saya mengadu domba itu siapa? Ada dari surat kabar media. Nggak, siapa tadi? Cuplikannya, Tadi kan Pak Suryo tadi ngomong. Oh, ngawur, bukan Pak. Ini tadi. Cabut Pak. Cabut pernyataan, bukan dari saya. Saya dengar dari sini, Mbak. Lah iya salah. Oke. Salah ngomong, Mbak Anda nggak Tifa. boleh bohong loh. Anda pernah bohong laporan LHKPN? Anda pernah bohong laporan LHKPN? Nggak boleh bohong di sini, Pak. Cuplikan informasinya yang bisa Iya, Pak. Ini terbukti. Mbak Tifa ya? LHKPN nggak pernah bohong, jangan bohong lagi, Pak, di sini, Saya Pak. begini. Oke. Jangan bohong lagi, Pak. Cuplikannya Ini, apa? saya Iya, cuplikannya apa? dari- Tolong. Saya bacakan, Roy Ya. Suryo menyindir penasehat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi soal kasus Itu ijazah. medianya tolong Oke, dipanggil. kita dengarkan dulu. Kita Makanya dengarkan saya dulu. tanya, Pak. Iya. Kita dengarkan Jangan- dulu. Jadi bukan kita dari saya. juga Marah-marah ngomong dulu. berdasarkan Bukan dari saya, hasil Pak. Jangan sombong informasi sekali, Pak. ijazah Bapak itu Joko orang Widodo. sombong. Roy tampaknya ketakutan dengan bocoran Arianto Sutadi Ini kan media yang soal nunjuk kayak jumlah tersangka di kasus ijazah Jokowi itu. Ia pun merasa bahwa pernyataan Arianto Sutadi itu merupakan upaya adu domba. Medianya mana, Mbak? Teman-teman nih, Bang Roy Suryo. Silakan itu. Pak Arianto. Ya. Makanya malam hari ini kita ingin konfirmasi ke Pak Arianto Ya. Sutadi. Makanya saya balik bertanya. Apakah ada? Bapak bertanya. Saya bertanya jawab kan, di saya sini. tanya siapa yang nuduh saya itu ngadu Nah, domba? kalau di tulisan ini, Kan itu Pak Roy Suryo. ia pun merasa bahwa pernyataan Arianto Sutadi merupakan upaya adu domba. Silakan ditanggapi. Ya. Itu kan pernyataan koran ya ngomong. Ya. Yang bersangkutan sekarang saya tunjuk ini tidak Ya. ngaku kan? Ya enggak, ini palsu, Ya Pak. makanya itu kan tidak Iya. ngaku kan? Iya. Berarti kan yang Bukan ngadu tidak domba. ngaku, tidak pernah. Jadi yang ngadu domba itu ya itu. Nah, ya, setuju, Pak. Dan ini benar-benar amat disayangkan karena posisinya sebagai penasihat yang seharusnya memberikan nasihat kepada kepolisian, kepada Kapolri, juga kepada masyarakat. Kalau sudah berbicara di depan televisi, mestinya menjadi penasihat antara pro dan kontra. Dan duduknya pun ini juga diatur mestinya ya. Kalau sebagai penasihat duduknya mestinya di tengah-tengah antara yang pro dan yang kontra. Tapi kita lihat Irianto itu duduknya segaris dengan Projo. Ini kan amat juga disayangkan. Berarti kan seolah-olah ini berpihak kepada Projo. Tetapi dalam pernyataan yang disampaikan oleh Irianto ini menguntungkan pihak Joko Widodo. Nah, inilah teman yang bisa kita bahas kali ini mengenai debat panas yang terjadi kemarin teman antara Ahmad Gosinuddin dan Irianto, penasihat Kapolri. Cukup menarik. Dan terima kasih teman yang sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.